Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Rahmiati A. Muhammad, dan ada Laras Lamunte dan juga Indrawati Usman. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah dan juga bentuk-bentuk dari ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Pengertian ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini mencakup kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha dan kerja, serta kebutuhan sekunder seperti sarana untuk mengembangkan usaha dan karir. Ketimpangan sosial merupakan masalah sosial yang bersifat global atau dapat terjadi di negara maju maupun berkembang. Ketimpangan sosial terjadi karena beberapa faktor yang mengakibatkan berbagai macam dampak, terutama di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Ketimpangan antara di desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi di antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda, bangunan, alat, mesin produksi, uang tunai, dan sebagainya, atau hak kuasa, hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di badan usaha milik negara atau BUMN. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Hal ini contohnya seperti daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon atau internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun belum ada, dengan yang tinggal di daerah yang sudah mudah mendapatkan akses-akses tersebut. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.